Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Hurirah dengan NIM 231101040021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep-konsep dasar dan prinsip pengelolaan kelas. Pentingnya pengelolaan. Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh pengelolaan kelas yang efektif dan efisien. Ini bukan sekedar mengatur kedisiplinan siswa semata. Pengelolaan mencakup keterampilan guru dalam menciptakan iklim belajar kondusif, lingkungan yang dikelola baik, memfasilitasi interaksi harmonis, dan pencapaian tujuan instruksional secara optimal. Selanjutnya, definisi menurut para ahli. Menurut E. Mulyasa, keterampilan guru dalam menciptakan iklim belajar yang mendukung serta mengendalikan gangguan selama proses pembelajaran secara optimal. Yang kedua ada Wina Sanjaya, kemampuan guru untuk memelihara kondisi belajar yang optimal dan memulihkannya bila terganggu dengan fokus pada pengawasan. Selanjutnya ada Wilford Weber, kumpulan perilaku kompleks dari seorang guru untuk membangun serta mempertahankan kondisi kelas yang memungkinkan belajar efisien. Selanjutnya, tiga fungsi manajemen. Yang pertama, pengembangan, perencanaan matang disiplin siswa, iklim kelas sosial, dan lingkungan fisik untuk kelancaran kegiatan belajar. Yang kedua, kontrol dan pengaturan, kegiatan memelihara dan mengendalikan kelas demi menjaga efektivitas serta minimalisir potensi gangguan. Dan yang ketiga, penyembuhan, mengembalikan keadaan kelas yang tercemar oleh gangguan kembali ke kondisi kondusif seperti semula. Selanjutnya, komponen utama pengelolaan. Kondisi fisik, penataan ruangan, tempat duduk, sirkulasi udara, serta pencahayaan yang mendukung kenyamanan belajar siswa secara langsung. Perilaku dan aturan, penetapan tata tertib kelas yang jelas, realistis, dan disepakati bersama. Penerapan konsisten membentuk budaya tanggung jawab. Manajemen waktu, alokasi jam belajar yang proporsional dari pendahuluan hingga penutup demi mencegah pemborosan waktu belajar. Dan yang terakhir, hubungan interpersonal, interaksi harmonis guru dan siswa yang dilandasi empati, motivasi, keaktifan siswa dalam suasana yang suportif. Strategi efektif, perencanaan matang, pemilihan metode, media, dan distribusi waktu secara sistematis untuk meminimalisir gangguan. Komunikasi dua arah, bahasa mudah dipahami yang memungkinkan siswa berpartisipasi dan memberi umpan balik. Pendekatan proaktif, membuat aturan bersama dan memberikan insentif atas kebiasaan positif sejak dini. Dan yang terakhir, pendekatan humanistik, memahami kebutuhan sosial dan emosional kognitif agar pembelajaran lebih bermakna. Pendekatan pengelolaan. Yang pertama berpusat pada kontrol, meliputi pendekatan otoriter dan intimidasi guru, menempatkan ketertiban kelas secara mutlak melalui pengendalian penuh, aturan ketat, dan instruksi langsung untuk menjaga fokus pembelajaran. Yang kedua berpusat pada siswa, meliputi pendekatan permisif, kelompok, dan humanistik, menekankan kebebasan yang bertanggung jawab, dinamika sosial, serta fasilitas pengembangan karakter dan potensi tiap individu siswa. Prinsip pengelolaan. Keluasan, guru harus mampu bertindak fleksibel dan cepat menyesuaikan strategi apabila metode awal terbukti kurang efisien. Yang kedua, hal positif. Fokuslah pada pemberian apresiasi dan penguatan perilaku positif dibandingkan selalu menghukum sebuah kesalahan. Dan yang terakhir, disiplin diri. Tujuan akhir pengelolaan adalah membawa siswa agar mampu mengendalikan dan mendisiplinkan diri tanpa pengawasan ketat.
hangat dan antusias. Sikap guru yang hangat dan bersahabat membawa pengaruh positif yang besar dalam membangkitkan motivasi siswa. Tantangan pemberian materi atau aktivitas yang cukup menantang akan mencegah rasa bosan dan memacu keterlibatan aktif. Dan yang terakhir bervariasi. Variasi dalam penggunaan metode, media, dan gaya mengajar mutlak diperlukan untuk mempertahankan konsentrasi. Selanjutnya dampak pengelolaan. Yang pertama, pengelolaan kelas yang baik berdampak langsung pada kualitas belajar, suasana menjadi tertib sehingga proses akademis berjalan bebas hambatan. Yang kedua, motivasi meningkat karena siswa merasa nyaman dan dihargai. Hubungan antara guru dan siswa yang harmonis mempercepat peningkatan prestasi serta keterampilan sosial siswa secara signifikan. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.